eh balik lagi di konten yang gue ada sedikit kayak ada ide aja gitu ya kan. Kalau gue rasa sih ini leader tuh harus tahu nih. Leader harus tahu, pertama-tama leader harus tahu, dan kedua leader itu harus paham dulu semua event, ketentuannya bagaimana, dan yang harus diprioritaskan bagaimana, dan mengetahui anggotanya, teman-teman lah, bukan anggota, karena menurut gua anggota kayak digaji berapa gitu ya. Teman-teman kalian di aliansi, kalian buat grup Telegram, biasanya dia nggak on, kenapa? Lagi sibuk. Misalkan contoh di Mataram tuh ada beberapa teman-teman yang mahasiswa, ada bekerja juga, karena kan nggak tentang game doang ya. Intinya kalian pindahin komunikasi kalian di Telegram atau Discord atau yang lainnya. Intinya kalian sebagai pemimpin yang memimpin aliansi, kalian harus tegas nih. Jadi kalian harus pertama kalian pakai tanya dulu nih, kebanyakan apa nih. Kalau misalnya dari banyaknya pengguna Telegram atau Discord, lu harus kayak ya itulah yang namanya tadi, mengambil keputusan yang vote terbanyak. Jadi balik lagi demokrasi lah gitu. Yang sebenarnya pemimpin seperti itu. Jadi sebenarnya gue pengen ngobrol nih ke pemimpin, dan ini sebenarnya nggak cuma pemimpin sih, tapi prioritasnya pemimpin harus tahu ini. Terus pengguna KC, anggota maupun elit, kalian harus support ini. Menurut gue kalau di Mataram itu, gue sebagai pemimpin, gue merasa gue bukan yang pemilik, tapi gue orang pertama yang ngebuat aliansi ini. Sebagai pertama, niat gue tuh relasi, kedua tambah teman gitu loh di real life. Tapi balik lagi lah ya kan, ini game gitu. Intinya sih secara real life nya seperti itu. Oke, kita langsung ke KC ya. Ini kan ada konstruksi aliansi nih. Karena gue top up yang sekitaran setahun, jadi gue di sini gratis. Nah, ini mendapatkan 200. Ini tuh ngaruh banget di XP. Oke, di XP kekayaan dan kekayaan aliansi, ini poin. Ini fungsinya buat apa nih? Nih kekayaan aliansi. Nanti kita lanjut ke hadiah naga. Nah, ini tuh akan bisa mulai nih kita pencet. Nah, poinnya tuh buat ini. Nanti setelah kita poinnya ngebuka buat ini, buat anggota, buat teman-teman kita semua yang ngehit hadiah naga ini, kita hit nih. Nah, ini dapat peti nih. Nih hadiah. Dan ini buku nggak cuman ketika kita buka dari pemimpin buka, itu tuh nggak cuman pemimpin doang yang dapat hadiah, anggota pun yang lainnya pun dapat hadiah ini gitu loh. Jadi menurut gua kalau misalkan kalian udah yang penting on aja, ya boleh sih, karena ini game yang bukan kompetitif, boleh kayak on aja. Tapi menurut gua minimal ya di jam 11. Biasanya jam 11 itu barum, sekalian barum. Kedua itu di jam 2. Terus di jam 7 dan mau akhir-akhir event di jam 8, atau kalian langsung mau di jam 8. Intinya menurut gue sih idealnya lagi sibuk-sibuknya itu 3 kali, karena kita ngebantu juga untuk event. Nanti kita bahas masalah event. Oke, kita serang dulu ya guys ya. Sebentar. Ini gue dapet otomatis karena gue VIP 5 ya. Gue top up. Pokoknya menurut gue sih ya idealnya itu kita top up sampai VIP 5, tapi jangan memaksakan juga buat kalian yang masih sekolah atau bagaimana. Intinya jangan pakai uang kebutuhan kalian, tapi pakailah uang lebih. Uang lebih itu maksudnya apa? Kebutuhan kalian udah ada, tabungan kalian udah ada, uang jajan kalian udah ada. Nah, uang lebih tuh di luar dari 3 itu menurut gue sih. Oke, baru kalian boleh top up. Top upnya jangan di Play Store. Biasanya itu ada website nanti gua bisa kalian gimana ya, mungkin kalau ini viewersnya, subscribe-nya nambah gitu ya kan, berapa nanti gua share, atau mungkin di komentar
bukannya gue nggak mau nge-share, tapi gue nggak mau promosi gitu loh. Kalian boleh itu di komentar ya kan, kalian share link untuk top up yang murah gitu loh. Nah, hadiah naga tadi seperti itu ya, dapat hadiahnya nggak cuma buat kita tapi seluruh ya anggota nih, anggota baik pemimpin, wakil pemimpin, elit dan anggota lainnya itu mendapatkan hadiah. Oke, kita lanjut konstruksi. Nah, konstruksi ini itu fungsinya itu buat nambahin XP lagi tuh, XP aliansi juga sih, buat nambahin levelnya. Nanti kan ada level 7, anggotanya sekitaran 29. Nanti level 8 nanti ada penambahan lagi. Kalian bisa cek aja di wait. Agak bingung juga nih gua nih kadang-kadang. Nah, di sini ini ada penambahannya nih, berapa anggota. Kalian bisa baca aja level 7 berapa anggota, batas anggota aliansi ini udah maksimal ya 29. Berarti 32 naik level 8, 32 berarti sekitaran 3 anggota setiap naik, 3 anggota setiap naik dapat 3 anggota slot anggota. Nah, ini tadi kan gue mencet nih semua terus karisma. Nah, ini kan hobinya karisma nih. Ya udah, jadi yang konstruksi di situ khusus talenta kesatrianya yang karisma doang gitu. Jadi kalian gak cuman klik abis itu sorry nih ya, lu pencet semuanya nih, nggak lu talentanya, itu percuma, namanya sedikit. Kalian konstruksi yang sesuai dengan sesuai dengan talentanya, kecuali konstruksinya tinggal satu. Misalkan contoh nih, udah semuanya lah kita perumpamaan udah semua, misalkan tinggal kekuatan doang, ya udah kalian pencet semuanya aja gitu. Nah, kalau kayak gini kalian harus kalian pilih talentanya. Memang agak ribet sih, jadi tapi ya gimana ya kan, nanti intinya dari satu untuk semua, dari semua untuk satu. Nah, itu hadiahnya tuh seperti itu gitu loh, maksudnya dari satu untuk semua itu kita kontribusi untuk semua, nanti hadiahnya semua dari kontribusi semuanya, nanti hadiahnya tuh untuk masing-masing anggota tuh dapat semua. Kalau misalkan di Boku no Hero kalau nggak salah anime itu kan ada musuhnya one for all for one. Nah, gue ngeduain pakai kata-kata dua itu setiap gue notif di sini. Misalkan contoh nih ya, halo guys, maksimalkan kontribusi di Linser ya. Untuk event internal kalian cukup kontribusi minimal rank 150 karena ada event internal dan Linser. Itu biasanya kalian bisa bacalah kali nanti kita buka lah 150 kontribusi minimal. Nah, gue sih selalu ngobrol gini nih, terakhir pesannya selalu gini, all for one and one for all gitu. Ini kesebar nih biasanya DM, nah otomatis gini nih. Nah, kalau misalkan temen-temen dari Mataram tuh tahu maksudnya apa gitu loh, karena dari awal gue tegasin seperti itu dari awal ngebuatnya. Jadi menurut gue tuh Mataram tuh bukan aliansi yang gue yang punya, bukan, tapi gue orang yang pertama yang membangun pertemanan melalui KC yang bernama aliansinya Mataram gitu, dengan karakteristik identitas nama-nama raja di Indonesia. Jadi filosofi Mataram tuh lumayan lah, karena kan memang ada kerajaan Mataram juga gitu, dan gue seneng aja gitu kerajaan Mataram, suka aja, makanya nama gue Sultan Agung. Oke, abis itu tadi popularitas ya, kunjungan. Nah, kunjungan popularitas, kenapa gue tadi milih Kastil Keji gue kunjungin sini. Nah, lebih banyak, nah karena gini guys, ini popularitas ya kan,
dari server berapa nih gue nggak tahu, server berapa aja ya kan, ada 342. Oke, berarti ada 301 ya, kita sama 301, tapi ini ada 342 GDS Dilan, nggak tahu nih siapa ganti nama. 342 ini ngikutin nih orang nih, ada maksudnya nggak apa-apa sih, ngikutin juga nggak apa-apa, mungkin dia punya harapan apa gitu kan. Nah intinya gini, lu support temen lu yang ini, karena gua di server 342 gue minta waktu itu ke teman-teman di chat kingdom atau chat kerajaan, gue minta supportnya popularitas untuk ngalahin si ini nih Blossom ini gitu. Sebenarnya sih ini nggak ada nanti dapat apa, emang kalau misalnya udah bantu dapat apa. Gue gitu ada yang ngomong kayak gitu, gue karena mulai gitu ya kan, gue mulai sama teman 342 dan ini nantinya tuh bakal rame nih KC ya melalui gue gitu loh, gue bakal semangat lagi lah bentuk support dia, nanti dapat apa, top up diamond. Gue juga masih belum bisa untuk kayak nge-share gift gitu, karena memang gue lagi nggak ada kerjaan dan gue lagi fokus suatu kegiatan yang nggak bisa gue tinggal nih, intinya gitu deh. Nah intinya support buat semangatin gue, karena menurut gue nge-YouTube ini karena gue gabut sih pertamanya, tapi ya udahlah, gue pertamanya gue upload YouTube buat anggota gue. Pertama itu gue di Telegram, tapi Telegram kalau misalkan kita nggak berbayar itu tuh setiap tahun tuh bakal ke-reset semua. Gue pernah tuh dari kemarin ya, tahun baru kemarin 2023 ke 2024, gue liat nih chat lama gue, tips and trick tutorial event itu tuh gue selalu nge-share, karena gue waktu pertama kali main 342 gue langsung buat akun di server 1. Kenapa gue buat event buat akun di server 1? Untuk tahu dulu nih, gue kan pemimpin nih, balik lagi yang awal, gue bukan yang punya, tapi gue orang pertama, ibaratnya gue orang pertama itu gue harus tahu nih trackingnya gimana, eventnya bagaimana, cara maininnya, terus gimana setelah cek ombak, gue pelajarin lagi sama temen-temen semuanya, musyawarah, apalagi intinya sih sama Kian Santang ya, karena mungkin menurut gue Kian Santang itu lebih paham lah mengenai event. Ternyata dia langsung nangkep tuh, oh triknya seperti ini nih, dan gue sharing. Habis itu gue share ke teman-teman lainnya gitu loh di chat kingdom. Atau sekarang Kian Santang itu menjadi wakil gue, misalkan dikomandoin sama Kian Santang, masalah event ini dikomandoin sama Kian Santang. Memang ada 4 bagian nih, untuk misalkan kekuatan itu ada orangnya tertentu, siapa aja yang gue tengok, misalkan Candidates itu memang gue prioritasin untuk ngelihat anggota perkembangan kekuatannya, tips naik kekuatannya, ngebantu gue lah ya kan. Dan bukan ngebantu sih, maksudnya karena kan kita nggak game doang ya, tapi ayolah kita bareng-bareng. Terus misalkan kalau event kecerdasan, ada namanya kecerdasan khusus anggota yang kalau nanya kecerdasan event semuanya ke Kian Santang. Terus abis itu ada kepemimpinan balik lagi kepemimpinan ya gua sendiri, tapi nanti backup selalu gua, Kian Santang, Candidates gua, Kian Santang, Candidates. Tapi kalau misalkan anggota lama pasti udah paham lah semuanya, tapi buat anggota baru gue saranin nanti ke Candidates, ke Kian Santang, ke gua, atau ke anggota lama, ke elit. Nah setelah popularitas tadi udah gue jelasin. Nah di sini nih kita lihat nih ya, 25 orang doang. Oke, ini anggota kita 27. Oke, anggota kita 27. Tapi kenapa? Nah balik lagi, kenapa gue ke Telegram, biar kita tahu nih, bang kenapa nggak login. Karena gimana ya, anggota Mataram itu ada rumahnya di Kalimantan, dia tuh bener-bener yang susah sinyal banget gitu loh. Ini mungkin
kita boleh chat ya kan. Di sini kita chat lagi di anggota, ada beberapa event yang hadiahnya untuk rekan aliansi, dan oke, ada beberapa event, ada 4 orang, 25, 26, 27. Oke, berarti ada yang cuman main sekali doang, 2 kali doang, yang gak maksimal lah intinya lah. Mungkin sibuk kerja atau bagaimana, tadi balik lagi ada yang kerja, ada yang sibuk, ada yang kampus, terus ada juga yang benar-benar rumahnya tuh di yang susah sinyal intinya. Ada 4 orang yang enggak komunikasi nomor 1 guys, biar kita tahu kegiatan kalian dan untuk mengerti. Gini aja biar kita tahu kegiatan kalian, karena pengaruh 1 orang tidak kontribusi. Karena pengaruhnya padahal si kita di Persija 42 peringkat 2, tapi di event peringkatnya jauh dari kekuatan asli. Gua harap kontribusi kalian, kita harapkan aja, jangan memaksa, karena harap itu ya kita nggak mau maksa, tapi kita menginginkan, intinya gitu sih. Jangan harus kayak apa aja kalau harus gitu loh, dan mereka ada kegiatan aktivitas masing-masing. Harap berkabar ya, gitu aja lah. Oke. Nah, di sini juga zombie kita peringkat 4 nih. Padahal kekuatan kita lihat ya. Tuh, 28. Dia biasanya kalau dia ini UAS atau enggak kuliah. Kalau dia udah tahu. Tapi itu sayang banget nih. Individu, ada peringkat individu juga ya. Ini Candides tuh pasti Linster itu dia pasti gitu loh. Di internal itu dia cuman intinya dia masuk 150 besar event internal. Nanti setelah setelah event internal dia baru tuh ngegas. Nah, ini tuh ngaruh di sini nih, badge badge. Nah, dia tuh nyari ini nih, badge kayak gini nih buat naikin yang tadi. Sebentar guys. Nah, buat naikin ini kan ada upgrade. Astagfirullahaladzim, kepencet 2B lagi ya kan, kepencet.
Nah di sini, nah di sini dia ada kesatria platinum, kesatria emas. Nah dia tuh ngumpulin ini nih, ibaratkan buat nempak lah kalau di game lain untuk naikin kesatria yang lebih kuat lagi, intinya sih gitu sih. Nah ini kan kelihatan nih kekuatannya 5M. Nah intinya Ken Dedes gitu tuh, dia selalu linser, dia bener-bener yang maksimal banget lah buat maininnya. Ini kayak ini linser nih, nanti pasti dia lebih tinggi lagi nih, lihat aja dimaksimalin lah. Nah tadi gue udah ngomongin ya, nah itu ngaruh tuh tadi yang gue bilang, ngaruh ke peringkat ini dan ke hadiah. Lu lihat hadiahnya ini tuh berguna banget gitu loh untuk naikin kesatria. Makanya gue bilang di akhir chat pemberitahuan broadcast, aliansi itu one for all for one. Ya ini guys, hadiahnya gede, dan ya kan kalau dapat hadiah kan buat kita juga nanti kekuatannya, hadiahnya buat kita naikin ini kesatria gitu loh. Jadi gue nggak mau memaksa mereka, tapi mereka harus tahu nih kenapa gitu loh. Gitu sih menurut gue. Jadi kalian harus nonton ini gitu loh. Boleh kalian share ke grup aliansi kalian, atau enggak kalian broadcast, suruh nonton video ini, khususnya leader dulu deh, harus nonton video ini, bener-bener harus nonton sampai habis. Ini juga ngaruh banget kan tuh, bener-bener ngaruh. Kontribusi satu orang anggota tuh ngaruh banget guys. Tapi balik lagi ya, dengan komunikasi yang tidak memaksakan orang gitu loh. Dengan intinya sayang banget loh kalau misalnya lu nggak kontribusi, nanti ini nanti levelnya ketinggalan, terus nanti males dari sini nggak dapet badge. Nah biasanya kayak gitu tuh, karena biasanya kalau misalkan nggak dapet badge itu balik lagi ya kan, bagaimana komunikasi pemimpinnya. Kalau misalkan kelihatannya memaksa, intinya kenyamanan sih ya, karena setiap orang tuh kenyamanan seseorang tuh nggak bisa dipaksakan gitu loh. Jadi ya kita mengajak aja, kita harapkan. Nah balik ini tadi kan ada hadiahnya nih. Nah buat nuker ini kesatria ini tuh, ini kan lumayan juga tuh. Bintangnya bintang berapa? Bintang 6 guys ya. Kalau misalkan kita mau dapetin item ini nih, item apa nih, mahkota, ya kita harus maksimal nih di sini nih. Peringkat hadiah, hadiah. Nah kalau ini kan yang helm itu ngaruh juga. White. Nah di sini guys, nih mahkota ini ngaruh banget guys. Seenggaknya lu tuh tuh 5 peringkat 1 ini 1 peringkat 2 1. Ada yang anggota kalau peringkat 3. Peringkat 3 itu kayak fragmennya. Sayang banget guys kalau nggak ikut guys gitu loh, cuma dapat fragmennya. Nah gua harap sih anggota pemimpin sih, pertama pemimpin dulu sih mengenai aliansi ini, bener-bener buat aliansi, bagaimana lu naikin aliansi, bagaimana lu komunikasiin ke teman-teman kalian, ke anggota kalian. Kenapa gue tadi pertama ya gue bilang kenapa gue manggil teman-teman, ya balik lagi lah, gue ngerasa mereka bukan anggota gue lah, tapi teman-teman gue lah, teman-teman gue nggak mau kayak gila hormat banget gitu loh, gila hormat yang pemimpin nih kita harus patuhin ini, enggak. Karena menurut gue lu main KC udah tahu tips triknya. Balik lagi ya, gue udah main sekitaran mau setahun, kita bisa lihat di sini 365 dikurangin berapa nih sisanya. Sekarang 365 nih. Terus sudah kelamannya sisa 186. Kalian itu mau hampir mau setahun intinya sih. Karena gue top up segini kelihatan tuh
ya kan. Berarti gue hampir mau setahun tapi gue udah tahu triknya. Intinya event internal lu main sewajarnya aja, intinya masuk kartu masuk 150. eh, Boleh kalian main setengahnya aja itemnya, item pendukungnya, jangan pakai gold. Baru misalkan lu mau ngejar hadiah badge, kalian ngejar di linser gitu guys. Mungkin kalau misalkan ada tambahan, kalian tuh boleh komentar di bawah, kita sharing. Tapi menurut gue sih berharap sih pertama ngebuat video ini, pertamanya ya ini pengen gue share ke anggota gue gitu loh, biar mereka tuh paham, bukan paham sih intinya, ayo dong, kita sama-sama gitu loh, kita sama-sama, Mataram punya kalian gitu loh, dan kalian punya Mataram gitu. Jadi menurut gue ibaratnya rumah ya, lo harus kontribusi juga atas rumah itu. Contoh ibaratnya gini deh, gue jadi contoh kan kehidupan lu, misalkan lu di rumah sama nyokap lu sama bokap lu ya kan, di gede kecil segala macam hal, lu belum kerja nih, tapi lu kan bisa kontribusi, misalkan bersih-bersih rumah ya kan, atau mungkin barang lu aja nih ditata dengan rapi. Lu mungkin kalau misalkan nyuci baju, ya lu cuci baju intinya buat lu sendiri aja dulu deh. Dan nah itu tuh buat diri lu sendiri, tapi itu ngaruhnya tuh untuk ke semua gitu loh. Jadi lu ngeringanin kepala rumah tangga atau nggak ibu rumah tangga gitu, yang tadinya dia nyuci baju semuanya tapi lu nyuci sendiri, akhirnya berkurang tuh. Intinya sih gitu sih, jangan sorry nih ya, jangan ngebebanin. Maksudnya ngebebanin itu menambah pekerjaan ya orang tua lu. Intinya lu kontribusi untuk diri lu sendiri, tapi itu ngaruh banget untuk ke semuanya gitu guys, kurang lebihnya. Terus mungkin cukup segitu aja karena durasinya 27 menit. Tapi gue harap kalian harus nonton ini, harus kalian dengerin sampai dengan berakhir, khususnya pemimpin aliansi, khususnya prioritasnya pemimpin. Karena kalau misalkan langsung ke semuanya kayaknya ngapain sih game doang gitu. Tapi menurut gue ke pemimpin dulu pertama, karena menurut gue pemimpin itu orang pertama. Susah banget, menurut gue susah jadi pemimpin karena banyak kepala. Kalian harus tahu, makanya di Telegram gue ngomong, oh orang mana, kenalan lah orang mana, sini rumah itu, sini kerja apa, kegiatannya apa gitu loh, aktivitas, bukan kerjanya apa, kegiatannya apa. Oh sekarang lagi gini, jadi kan enak, diterimanya tuh enak, dan dia ngejawabnya juga enak, yang kayak merasa ya apaan sih, dia orang kepo banget, enggak. Tapi kita lebih kayak humble gitu loh, kayak orang juga enak jawabnya. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu diterima orang itu enak gitu loh. Kalau misalkan ada masukan, saran gitu atau nasihat gitu, itu tuh bagaimana caranya biar orang ini psikologisnya itu dalam komunikasi itu, kita harus paham dulu nih psikologisnya dulu. Nanti pesan kita bagaimana nyampe, dan itu pastinya bakal kena itu. Intinya bagaimana sebelum kita komunikasi, kita berupaya untuk menjadi pendengar dulu. Kita belajar dengar dulu, baru kita belajar komunikasi, menyampaikan sebuah pesan. Karena menurut gue menjadi pendengar yang baik itu kita bisa menghargai bagaimana orang berkomunikasi dan harapan orang itu bagaimana gitu loh. Intinya lu belajar denger deh, karena kuping lu itu ada 2. Jadi menurut gua tuh kalau lu punya kuping 2, ya lu gunain lah. Lu banyak-banyak kedenger, jangan cuman banyak-banyak ngomong. Lu belajar mendengar dulu semuanya, mengerti, baru lu ngomong. Nah itu tuh ngomong sedikit aja, berupaya ngomong sedikit, terus lu banyak kedenger, dan akhirnya tuh nanti lu tuh bisa menghargai orang gitu loh. Intinya sih gitu sih. Oke, thank you guys. Udah durasinya udah mau 30 menit. See you next time and
selamat istirahat. Oke, sekarang udah jam 1, gue istirahat juga. Oke, thank you guys.